Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masyiral muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat. Bapak Ibu jamaah taklim kajian ba'da sholat maghrib di Masjid Jenderal Sudirman sampai nanti masuk waktu Isya. Tentunya malam ini Bapak Ibu berbahagia karena senantiasa mendapat curahan nikmat, barokah, hidayah, bahkan inayah. Kenikmatan, kebahagiaan, kemuliaan, bahkan kehormatan dari Allah. Insya Allah kenikmatan fiddin wa dunya hatal akhirah. Malam ini kita bersyukur juga karena diberikan kenikmatan Allah dengan segenap kemuliaan jasmani dan rohani kita. Bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, di mana masjid menjadi tempat yang sangat dicintai oleh Allah, yang Rasul katakan ahabbul biladi 'indallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan malam ini kita berkumpul di masjid. Kemudian malam ini luar biasa karena jamaah semakin banyak dan didominasi oleh bapak-bapak, luar biasa ini. Jarang sekali pengajian bapak kok oke, biasanya ming petung blindi gitu kan. Saya ada sekitar 24 pengajian yang rutin, yang saya kaji rutin, ada yang Selasa, Rabu, Kamis, sore, malam, ada yang pagi, ada yang subuh. Ternyata yang didominasi bapak yang paling banyak ada di sini. Di Pogung sekitar 30 orang, di Klebengan sekitar 14 orang, di Sagan bapaknya sekitar ya 7, biasanya paling banyak 9. Kemudian di An-Nahr itu ada 12-an, di sini luar biasa. Di Mbarek itu ya banyak juga tapi tidak sebanyak ini. Alhamdulillah malam ini semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, mendapat kenikmatan Allah dan nanti menjadikan satu kemuliaan dan surga nanti yang menjadi tempat tinggal kita. Tidak berlebihan karena Rasul katakan man salaka tariqan ilal ilmi sahlam wahu tariqan ilal jannah. Yang hadir ke taklim ke masjid maka Rasul katakan digaweke, diomberke, dilencengke, dialuske, diambake, dipadangke, diaspalke jalan menuju surga. Jadi malam ini yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Allahumma amin ya robbal alamin. Meskipun baru calon, semoga termasuk calon jadi. Alhamdulillah kita bersyukur karena luar biasa kenikmatan Allah betul-betul sangat banyak yang kita terima dan yang kita rasakan dalam setiap harinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu kalimat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian akan menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah bisa menentukan jumlahnya. Silahkan kau hitung nikmat Allah dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, dengan siapapun, dimanapun, sampai kapanpun, bahkan dengan alat apapun, kalian tidak akan pernah bisa menentukan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul enggak kira-kira? Nyun sewu, bisakah kita menghitung sehari mata kita berkedip berapa kali? Mripate sedina kedap ping pira, gulune nyelengok ping pira, tangane obah ping pira, sikile selonjor ping pira Pak Isna? Kira-kira jenengan lambene sedina obah ping pira? Luar biasa.
berbicara, kita makan, kita minum, kita berzikir, kita berdoa, kita baca Quran, kita mujahadah, kita ngobrol, kita ngerumpi, kadang ngrasani tanggane, kadang nesu karo kucing yang nganggo lambe, nganggo tutuk, nganggo ilat, nganggo lati, nganggo lesan, nganggo mulut. Sehari kira-kira bibir kita bergerak berapa juta kali. Luar biasa. Ini nikmat dari Allah. Jadi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, bahkan kaki bisa melangkah. Ini semua adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu baru yang ada di dalam tubuh kita, belum yang di luar tubuh. Semua yang di alam ini adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk kemuliaan umat manusia. Kadang saya berpikir ada penjual durian, bakul duren, iso payu pirang-pirang truk, pirang-pirang keranjang, nganti ono bakul duren kok ora salat, ra mikir durene sapa. Bakul pitik kok ora salat, ra mikir pitike sapa. Bakul anggrek dengan berbagai macam warna bunganya kok tidak beribadah, enggak berpikir itu anggrek dari siapa. Bakul iwak sak laut sak akuarium ora gelem salat, ora mikir iwake sapa. Bakul manuk kok ora gelem salat, ora mikir manuke. Lah iya, ada pokse, ada cocak ijo, cocak rawa, ada kutilang, ada puter, ada deruk, ada perkutut. Satu perkutut kemarin di Karanggayam ditawar juaranya 300 juta. Kutut siji 300 juta, kurungane pinten Pak Isna? 20 yuta. Satu kutut juara nasional Piala Raja 300 juta tawarannya, kutut satu, luar biasa. Ini berarti kenikmatan Allah luar biasa. Makanya mari kita bersyukur bahwa nikmat Allah betul-betul sangat banyak kita rasakan, sampai Allah katakan dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kautsar. Ini surat yang paling dicintai oleh ibu-ibu terutama bila dibaca oleh imam di saat sholat traweh. Angger traweh kok imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina. Plong gitu kan. Salatnya mesti cepet, banter, ndang, rampung. Ini surah yang sangat pendek, bahkan merupakan surat terpendek dari 114 surah dalam Al-Quran. Saya menghitung ada 3 surah yang ayatnya cuma 3. Satu Al-Asr atau Idzaja. Satu Al-Asr atau Wal Ngasri. Yang kedua An-Nasr atau Idzaja. Yang ketiga Al-Kautsar atau Inna A'toina. Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar. 3 surah yang ayatnya cuma 3. Kulhu 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6, Al-Fatihah 7. Al-Kautsar itu juaranya, surat terpendek dari 114 surah di dalam Al-Quran. Tetapi ternyata kalau kita kaji tafsirnya punya makna yang sangat dalam. Bahkan ulama mengatakan sebagai wujud syukur yang tertinggi di hadapan Allah adalah ada di dalam Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kenapa saya katakan nikmat? Mergo saking oke. Bapak Ibu sekarang duduk ternyata juga nikmat. Iso selonjor, rong lonjor, telung lonjor, patang lonjor. Iso layah-layah, iso santai, iso ngunjuk, iso dahar, iso sare, masuk kamar mandi, refreshing, iso touring, iso guas, iso mancing, iso dolan, tekan pantai. Setiap hari kita selalu menggunakan dan mengkonsumsi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita punya waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Sekarang malam, besok pagi, kemudian siang, kemudian sore, petang, malam lagi. Besok pagi, siang, sore, petang, malam, terus berganti, tidak pernah putus. Kita selalu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Berkedip adalah nikmat, bergerak adalah nikmat, bernafas adalah nikmat. Sampai ada ulama sufi namanya Sufyan Tsauri mengatakan, jadikan desahan nafasmu menjadi kalimat-kalimat ilah.
Jadikan desahan nafasmu menjadi kalimat-kalimat illah. Napa karepe saben ambekan kon emut kalih Gusti Allah. Setiap bernafas harus ingat pada Allah. Kenapa? Setiap nafas kita adalah atas izin pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wis mandek jantunge, mandek ambekane, wis mandek urusan kabeh donyane. Betul enggak? Pak Jentit lolo lobah wong mati wis ora obah, mergo yen obah medeni bocah. Nek urip golek duit ya cari barokah dong. Duit ning sing penting mendapatkan barokah. Maka jelas nikmat Allah sangat banyak. Maka Allah lanjutkan dalam ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Atas nikmat yang begitu banyak itu Allah lanjutkan satu ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka fasalli, jelas ayatnya sholli, berarti solat. Maka solatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka sepakat ulama tengah menyampaikan bahwa wujud syukur yang tertinggi kepada Allah satu dengan mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Yang kedua, laksanakan ibadah kurban. Mari kita kaji yang pertama, sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu satu menjadi ibadah yang sangat penting, bahkan menjadi kuncinya dari semua amal kita. Diterima atau tidaknya amal kita di hadapan Allah adalah diawali dengan ibadah yang namanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi min yaumil qiyamah as-sholat. Amal yang nanti ditanyakan pertama kali ngarep dewe ning ngarsane Gusti Allah itu adalah ibadah yang namanya sholat. Bahkan kalau saya katakan sholat itu ibadah yang paling rutin yang kita kerjakan dalam setiap harinya. Kita puasa cuman di bulan Ramadan, khusyuk tawadhu cuman 1 bulan. Orang haji, wah luar biasa, di Mekah, di Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina hanya maksimal 40 hari. Kita infak paling-paling ya seminggu sekali pas Jumatan. Kadang-kadang bablas ora pedhok karo kotak gitu kan. Pedhok ning wis kelewat mergo mangkate telat. Baca Quran cuman kadang-kadang. Zakat fitrah cuman setahun sekali. Zakat mal nunggu nisab. Tetapi yang namanya sholat sehari semalam kita kerjakan 5 kali. Paling rutin. Bahkan kalau saya gandengkan dengan urusan jasmani kita punya waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Rohani kita pagi ada subuh, siang ada zuhur, sore ada asar, petang ada maghrib, malam ada ngisa. Pas Pak tangkapannya Pak, pagi kita bertemu subuh, siang bertemu zuhur, sore bertemu asar, petang bertemu maghrib, malam kita masih bertemu dengan ngisa. Besok akan terulang terus. Bahkan ada orang bertemu pagi tapi nggak bertemu dengan subuh. Dia bertemu dengan waktu pagi tapi nggak ketemu karo subuh. Niku ya ono lho Pak. Ada orang bertemu dengan siang yang panjang, ya jam 8 sampai jam 3 sore lah, dia nggak ketemu dengan zuhur. Ning pasar, ning kantor, refreshing, nyambut gawe, dolan, kuwes, touring, ning rapethuk karo zuhur. Berarti dia hanya mendapatkan nikmat jasmani, tetapi belum mendapatkan nikmat rohani. Bahkan ada yang bertemu dengan malam yang panjang, iso badminton, iso volley, iso apa ya nek bengi badminton, volley, catur ning cakruk tekan isuk iso rondo tekan subuh ning ora padha karo ngisa. Berarti dia hanya mendapatkan nikmat jasmani tetapi belum mendapatkan nikmat rohani. Jasmani kita tiap hari bertemu waktu yang namanya pagi, siang, sore, petang, malam. Rohani kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan jasmani dan juga kemuliaan urusan rohani. Makanya nikmat Allah tidak pernah putus. Maka sholatnya jangan sampai putus. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, ya sholatnya jangan sampai berhenti.
Nikmate Gusti Allah ra tau mandeg, ya salate aja nganti mandeg. Nikmate Gusti Allah ra tau leren, ya salate aja nganti leren. Mengko nek dilereni nikmate awake dhewe ming disolatke. Betul enggak? Nikmate Gusti Allah ra tau leren, salate aja nganti leren. Mengko nek wis dilereni nikmate awake dhewe ya ming disolatke. Makanya solatlah di belakang imam sebelum nanti kamu disolati di depan imam. Hati-hati Bapak Ibu. Solatlah di belakang imam sebelum nanti kamu disolati di depan imam. Nek solat di belakang imam berarti isih urip. Nek disolati di depan imam berarti wis dadi mayit. Mau pilih yang mana, sekarang atau nanti? Mujur ngalor madhep ngulon nglegorong penak disolati, kok biyen ratu salat ya mengkari titeh nono gitu kan. Kenapa? Yang nanti menjadi awal mula pertanyaan di hadapan Allah adalah as-shalah. Jadi mari saya berharap kita bisa bersyukur dengan yang sangat mulia ini dengan menjaga solatnya. Jaga solat wajibnya, dan sekarang yang sudah berumur tua tolong tambah solat sunatnya. Jaga solat wajibnya, tolong tambah solat sunatnya. Kenapa? Barangkali dulu solat kita ada yang kurang, ada yang belentang-belentong, ada yang tidak mengerjakan, ada yang cuman kadang-kadang, ana sing berling nek kober karo nek eling, angger pas kober agi ora eling, mbasan pas eling agi ora kober. Kadang subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa tiduran. Bahkan ada yang dulu barangkali babar blas, tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Mungkin keluarganya belum tahu sholat, tetangganya nggak ada yang sholat, belum ada masjid Jenderal Sudirman, belum ada pengajian, belum ada ustadz yang mengajak sholat. Barangkali ada dulu kita babar blas, ratau sholat. Sekarang tolong jaga wajibnya dan tambah sholat sunatnya. Kenapa? Rasul katakan barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dicatat namanya tebal-tebal di atas pintu neraka. Sapa sing ninggalke sholat kanthi sengaja, dicatat jenengmu kandel-kandel ning dhuwur lawang neraka. Semakin banyak dulu kita meninggalkan sholat, semakin tebal nama kita di atas pintu neraka. Bayangkan, besok gak ada pilihan lain. Makanya sekarang kita punya umur panjang, hapus tulisan itu dengan apa? Perbanyak sholat sunat. Dulu gak sholat wajib barangkali, atau ada yang kurang, belentang-belentong, tertulis nama kita. Sekarang dibusak, dihapus, disetip dengan apa? Sunat menghapus, sunat menghapus, sunat. Setiap sunat itu berarti bisa menghapus barangkali dulu kita ada sholat yang tidak kita kerjakan, atau minimal sholat kita barangkali kurang khusyuk, meskipun kita sudah diberikan ampunan oleh Allah, tetapi dengan menambah sholat sunnah insya Allah, maka amal kita semakin mulia dan kita semakin afdal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya dan pintunya amal adalah sholat. Maka saya berharap mari kita betul-betul bisa menjaga sholat wajib kita, syukur jamaah kita, dan tolong tambah sholat sunatnya agar apa? Kita semakin mulia di dunia, dan insya Allah juga mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kita pasti ingin mulia dunia dan mulia di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia harus hasan, harus thayyib, harus khair, harus terhormat, harus mulia, terpandang di dunia, tetapi wa fil akhirati hasanah, di akhirat harus hasan, thayyib, khair, mulia dan terhormat di hadapan Allah. Bahkan kalau perlu kita mendapatkan satu tempat yang Allah janjikan, maqamam mahmudah.
tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang utama adalah inna sholati, sholat dulu yang utama, wa nusuki, dan ibadah yang lain selain sholat, ya taklimnya, Qur'annya, zikirnya, doanya, infaknya, sedekahnya, kurbannya, zakatnya, dan semuanya. Yang pokok inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, wujud syukur yang tertinggi adalah dengan mengerjakan sholat. Ternyata di dalamnya ada sujud, dan Rasul katakan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah di saat dia bersujud. Maka orang sujud orang yang paling tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada sesama umat manusia. Tawadhu berarti ibadah kita dijamin sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, tolong jaga sholatnya, syukur yang tertinggi kepada Allah atas segudang nikmat yang sudah kita gunakan dan terus akan kita dapatkan. Yang kedua, berkorban. Ada orang mengatakan wis bendino korban, oke lah. Kadang kita taklim juga berkorban waktu, tenaga, ada yang urunan snack, berkorban infak, sedekah. Kita biasa berkorban membantu orang lain, menolong saudara untuk urusan anak, urusan istri, orang tua, tetangga dan sebagainya. Tiap hari kita sudah biasa berkorban. Baik urusan hablum minallah termasuk urusan hablum minannas. Tetapi berkorban dalam surah Al-Kautsar dimaknai menyembelih binatang korban yang sudah layak untuk dikorbankan menurut hukum syar'i nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Menyembelih binatang korban yang sudah layak untuk dikorbankan, sehingga di Indonesia dikatakan sesuk bodo besar. Luar biasa, Pak. Sesuk kowe bodo besar, berarti wingi kae bodo. Nggak ada bodo kecil, nggak ada. Kenapa? Kenapa dikatakan bodo besar? Wong desa ngerti sesuk bodo besar. Apa sebabnya? Sing dipotong kuwi apa? Wedhus, domba, kambing, biri-biri, sapi, lembu, kerbau, unta. Yang dipotong itu binatangnya besar-besar. Beda dengan kemarin waktu Idul Fitri. Yang dipotong apa? Ayam, mentok, bebek, endok, paling-paling yo oper, lawuh, tahu karo tempe gitu kan, tambah jangan krecek. Kecil yang kita makan, tapi besok luar biasa, bersyukur betul. Bodo besar. Ternyata disunnahkan, bahkan yang mampu sebetulnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Qoroba yakrobu kurbanan. Dengan berkorban berarti kita apa? Semakin bertaqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari ibadah kurban adalah agar kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai kita punya anggapan aku orang duwe, saya enggak mampu, saya enggak punya, aku wong sekeng, aku wong pinggiran, aku wong pinggir kali, hasil tengah kali sapa gitu kan. Aku wong pinggir kali, aku wong orang duwe, saya orang miskin, orang nggak punya. Nanti akan menjadi doa kita semuanya. Selama kita merasa tidak mampu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa mampu. Bahkan kadang-kadang ada di kampung saya, aku rasa korban nih, butuh agi okeh, butuh agi okeh. Aku ora mampu montore NMAX. Saya nggak mampu, TV ini 43 in, khususannya 10 kamar, tidak mampu katanya. Urusannya saya pirang-pirang. Tekan kapan ora bakal rampung urusanmu sebelum alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebelum mulutmu disumpal dengan tanah, tidak akan pernah selesai urusan duniamu. Maka saya gambarkan bahwa kenapa berkorban adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Kita sudah biasa zakat mal. Zakat mal itu cuma 2,5%. Dengan 2,5% harta kita sudah bersih, Bapak Ibu.
Zakat mal kita keluarkan, harta kita, gaji kita, batik kita, uang kita sudah dibersihkan Allah dengan apa? Zakatul mal. Ternyata zakat mal cuma 2,5%, sisanya 97,5%. Untuk siapa? Kita dan keluarga kita. Banyak yang kita makan. Jadi kalau kita punya uang 1 juta kelebihannya, maka zakat malnya cuma Rp25.000. Sisanya berapa? Rp975.000. Turai okeh nganggo banget. Kalau kita punya uang 5 juta, zakat malnya berapa? Rp125.000. Sisanya berapa? 8.875.000 Turah okeh banget. Nah nggo tuku uyah sak keranjang gitu kan. 5 juta hanya keluar Rp125.000. Sudah bersih itu. Kenapa? Sudah zakatul mal. Yang kedua, kita makan tiap hari. Zakat jiwa. Ternyata hanya 2,5 kilogram beras. Zakat fitrah berapa kilo sih? Cuman 2 kilo. Ada yang minta ditambahi 3 kilo. Silahkanlah. 3 kilo lah katakanlah. Zakat fitrah cuman 3 kilogram beras. Ming beras tok. Ranganggo lawuh, ranganggo jangan, ranganggo rendang, ranganggo tempe kemul, ranganggo lele, ranganggo bakso, ranganggo buah, ranganggo es teh. Zakat fitrah cuman 3 kilo, 2,5 kilogram beras, makanan pokok tok mboten dilewatke. Itu berarti sangat murah tetapi penuh dengan barokah. Ternyata zakatul fitri tuhrutal lisoimi minal lagwi warrafasi. Zakat fitrah mengantarkan pahala puasa sekaligus membersihkan jiwa dari apa? Setahun kita makan kira-kira berapa ribu piring. Urung tambah bakso, bakmi, bakwan, bakpia, bakpao, bak mandi, bak sampah. Wow, kayak banget Pak. Saya kadang tuku mie sing letek jenenge mie letek. Wedang wuh. Nah wedang kok ya uwuh ya Pak. Makanya kita banyak cuman 3 kilogram beras tok. Ranggo lawuh, jangan sayur, buah dan susu enggak ada. Ternyata sangat murah tetapi barokah. Yang keluar sedikit, yang kita makan setahun banyak, insya Allah yang kita makan bersih. Satu lagi, kalau kita punya uang Rp365.000 misalnya. Begitu kotak infak berjalan, kita buka dompet ada uang Rp365.000. Ratusan 3, 50-an 1, puluhan ribu 1, 5.000-an 1. Dibuka klik, yang masuk berapa? 5.000 kepepet. Walah orang ewunan toh. Coba 367 orang set lebokke warnane abu-abu, angkane loro, ndole 3, 2. Tapi sudah ngisi kotak kan? Iya kan? Walhamdulillah wis ngisi kotak Jumatan 2.000. Padha karo toilet gitu kan. Ya naikkanlah kalau bisa coklat, syukur ya ungu, tambah bagus ya hijau, luwih apik ya biru, nek abang ya kleru niku jenenge. Ya kadang-kadang merah tapi kan jarang-jarang kan. Saya juga gitu, merah ya paling-paling ono pengajian yatim piatu. Ada kajian pengajian akbar di Janti, muslimat kemarin tadi sore ada kadang-kadang anak bendino 100 saya mikir Pak, 5.000 sudah bagus sekali. Sisanya 360.000 untuk siapa? Untuk kita makan. Nggo tuku rokok, tuku bakso, guning kafe, nggo jajan, macam-macam. Ternyata yang kita infakkan cuman Rp5.000 sudah bagus dan luar biasa. Lha kenapa saben Jumat 5.000 ajek istiqomah. Ning aja 2.000 Bu. Sekarang surga harga 2.000 sudah habis kaplingannya. Ra bakal ketompo. Tapi enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Jadi zakat fitrah cuma 2,5%. Apa? Zakat mal 2,5%, zakat fitrah cuma 2,5 kilo. Dan kita infak, ya lebih banyak yang kita ambil untuk makan dan untuk hiburan kita. Tetapi kalau kita sudah berani berkorban, luar biasa. Kita mengambil cuman maksimal sepertiganya, yang kita bagi ternyata lebih dari 2/3 dari hewan
yang kita kurbankan, baik kambing, lembu maupun unta di Mekah Madinah, ternyata sahibul kurban hanya berhak mengambil maksimal sepertiga. Itu pun nggak lebih kurang biasanya. Sisanya dibagi untuk saudara, untuk warga, masyarakat, orang yang butuh. Kalau perlu kita lempar ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo atau kemana. Ternyata yang kita ambil untuk keluarga maksimal sepertiga. Yang kita bagi lebih banyak, lebih dari 2/3 kita berikan kepada saudara ataupun orang lain. Sehingga orang yang sudah berkorban insya Allah termasuk berani memberikan yang lebih banyak untuk orang lain dibanding yang kita makan untuk diri kita dan keluarga kita. Itu bentuk taqarrub ila Allah. Orang itu betul-betul abdan syakura, sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah, sudah masuk waktu. Kok sudah pedot ini? Cek. Rapopo ning mlayune ora ana suarane yo piye iki? Cek. Cek tes. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita laksanakan perintah Allah yang sangat mulia ini. Jangan sampai kita itu apa nih Mas? Di samping yang sudah korban alhamdulillah, yang sudah kadang-kadang berkorban juga alhamdulillah, yang sudah sering berkorban ya alhamdulillah, yang barangkali tiap tahun berkorban lebih alhamdulillah, yang belum pernah berkorban bismillah la haula wala quwata illa. Jangan sampai nggak punya niat. Yusawu sekarang kalau Bapak Ibu mengambil satu hari 10.000, satu tahun 3.650.000, rutin satu hari 10.000, setahun malu rombongan sapi. Betul nggak kira-kira? Sehari 10.000, berat atau ringan? Abot ya Pak Ustadz, 5.000, 2 tahun kita bisa berkorban. Bayangkan uang 5.000 ning pasar, ning Indomaret, ning Alfamart, untuk apa Mas? Tempe, gorengan untuk telu. Betul enggak? 5.000 satu hari rutin tiap hari. 5.000 habis belanja, 5.000 habis ngantor, 5.000 rutin, tak jamin. 1 tahun 1.800.000, 2 tahun 3.600.000 rupiah. Dengan niat 5.000, 2 tahun kita bisa menjadi sahibul kurban. Anak kos juga bisa kok. Anak kos saya dia kurban kemarin, tak ajari Mas, sehari 5.000 Mas. Kenapa? Kamu kalau beli GoFood berapa? Beli paketan berapa? Beli BBM berapa? Bayar kos berapa? Sehari 5.000. Ternyata dia 2 tahun bisa ikut berkorban. Kiriman orang tua ditabung sehari 5.000, 2 tahun jadi rombongan sapi. Kalau beli kambing ternyata masih ada sisa. Nah artinya ternyata kalau kita punya niat, saya yakin Allah akan berikan kemampuan. Bahkan ada yang bilang, Mak, nek 5.000 kaboten Pak, nek 3.000 pripun? 3.000 Pak, 4 tahun malu kurban. Saat ini duit 3.000 go ning pasar itu nopo? Uyah gitu kan, dapat garam paling 3.000 Pak, bayangkan. Kalau 5.000 2 tahun, 2.500 4 tahun, nah 3.000 turah gitu kan, 4 juta kalau nggak salah 4 tahunnya. Maka kalau kita punya niat sebetulnya ringan kok. Jangan sampai kita menghadap Allah belum pernah berkorban sama sekali, sementara kita punya barang-barang yang mewah di rumah kita. Punya kulkas, punya kompor gas, punya televisi, punya almari, punya motor, punya sepeda, bahkan punya mobil, punya lampu yang gemerlap bermacam-macam. Tetapi kenapa kita tidak lebih bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan amaliyah ibadah kurban? Kenapa? Kurban yang kita ambil cuma sedikit, yang kita bagi ternyata lebih banyak dibanding yang kita makan untuk diri kita dan keluarga kita. Ini bentuk hamba yang abdan syakuro, selalu bersyukur kepada Allah atas segudang kenikmatan. Bahkan
Ada satu fikih mengatakan apabila kita berkurban maka pahala akan sampai di hadapan Allah sebelum darah kurban itu menetes sampai ke bumi. Siapa berkorban maka pahala akan sampai di hadapan Allah sebelum darah korban itu menetes sampai ke tanah. Bayangkan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka fataqabbal. Sebelum darah binatang yang dipotong menetes sampai ke tanah, pahala sudah sampai di hadapan Allah. Begitu cepatnya Allah menerima pahala orang-orang yang rela ikhlas melaksanakan ibadah kurban. Cuman saya berpesan, jangan sampai kita sudah berkurban tiap tahun tapi masih merasa aku nek ora rombongane kae wegah, aku kudu karo Pak Kai. Ada loh Pak di kampung saya, iki rombongan kaji-kaji, wo sapine gede-gede ya, nek kae ming pedet, itu kan ada Pak. Rumangsa wong hebat rombongan pertama, urunane yo 4 yuta, wah rombonganku kaji-kaji lho kae sapine ganteng gede punuke wah blenuk to. Ha sing kae dhewe kae pedet po sapi to. Kalau sampai beranggapan seperti itu pahala Anda akan hancur saat itu juga. Niki lho kadang kurban mergo barang sing ketok, Pak. Jadi kadang orang tidak bisa menjaga keikhlasan dalam berkurban, bahkan kadang-kadang menghina orang lain banyak Pak nih kampung Pak. Bahkan panitiannya Pak. Panitiane iki belah wedhus, iki wedhus apa cempe to? Belah wedhus kayak anggomu nih, iki wedhus apa cempe to? Wis panitia ora kurban ngenyek kaya sing kurban, gek mangane akeh ngumpetke daging. Ini berarti makanya saya berharap yang berkorban tolonglah bismillah, besar kecilnya itu urusan belakang. Kenapa? Ibadah yang berebut harta benda itu dinilai 3. Yang pertama adalah ikhlasnya, yang kedua adalah manfaatnya, yang ketiga baru besar atau nilai rupiahnya. Tolong ikhlas dulu, kemudian manfaatnya, baru nanti nilai rupiahnya itu yang ketiga. Kalau tidak ikhlas maka amal kita akan sia-sia, tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong nanti kalau panitia juga jangan sampai wis dadi panitia malah ngece. Alah ngun Pak kae mesti rombongane cilik-cilik. Wis panitia ngece ngenyek ra kurban mangane oke ngumpetke daging itu loh. Gak milih gak ngumpetke sambel sapi. Niku lho kita umpetke wae lho pokoke ngisor got tak cukup ngubar magrib. Onten Pak kuwi tau menangi. Bar magrib kaya no sambil isol sapi, ternyata ada orang yang menyembunyikan diambil malam hari. Ini loh kadang-kadang loh. Tolonglah kita beribadah dengan ikhlas. Harapannya panitia juga mendapat ibadah yang mulia, pahala yang mulia, dan kita menjadi hamba yang bersyukur. Insya Allah semakin bertaqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah. Insya Allah dengan dekat maka amal-amal kita akan mudah diterima, dan apa yang menjadi harapan doa kita ud'uni astajib lakum akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, syukur itu dengan berbagai macam jalan, tetapi 2 hal yang utama. 1, jaga sholatnya. 2, laksanakan ibadah kurbannya agar apa? Menjadi hamba yang semakin mulia. Kenikmatan dunia insya Allah nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kelebihannya mari kita gunakan bersama-sama, dan bila ada kekurangannya tentunya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.